memang ribet. Karena tapi saya kan sudah terbiasa berpikir rumit ya. Iya, iya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kadang orang tidak tahu bagaimana itu dalam tulisan. Betul Ya. Pak. Nah, makanya saya bilang sama kamu, yang harus kamu lakukan adalah tolong upgrade dirimu gitu. Kan selama ini kamu terlalu terfokus, terlalu membuat dirimu di bagian itu dulu lah, iya, saya bisa di sini, saya bisa keluar dari ini, saya cuma bisa di sini. Itu kamu batasi diri namanya. Oh, itu namanya membatasi diri. Iya, betul. Oh. Kamu bayangin nggak? Kamu kira saya bisa bawa mobil kapan sih? Kena lagi saya ini. Kena lagi kan. Kamu kira tahu kapan saya bisa bawa? Kena lagi saya ini. Tapi punya driver license-nya, fokus license-nya punya. Kamu tahu baru berapa bulan ini saya bisa bawa trailer? Kamu tahu ya bawa trailer itu mundur itu paling susah. Apa saya bilang sama temanku kemarin? Ini kan temanku. Teman dari mana? Dari Vanuatu. Oh, Vanuatu. Karena dia cuma satu-satunya, ada beberapa orang tapi yang lainnya resign, akhirnya tinggal dia. Okay. Ya kan? Dan dia harus pulang di bulan 9 tahun lalu ya. Bulan 9. Ini ada di bulan 7 kayaknya. Waktu saya bilang ini sekarang untuk reverse trailer itu kasih mundur itu beda. Paham nggak? Ya kita di kanan dia ke kiri, dia ke kiri, iya, paham nggak? Itu saya belum tahu bagaimana caranya. Saya selalu coba nggak bisa, susah sekali gitu. Jadi apa saya bilang sama temanku, saya bilang gini sama dia, saya ngobrol gitu, bersilat ngobrol, saya bilang gini sama dia, kapan kamu pulang? Bulan 9. Waduh, 2 bulan lagi ya. Gitu kan? Nah kenapa Wi? Bilang saya harus bisa reverse sebelum kamu pulang. Karena dia lah poin utamanya yang bisa reverse. Iya, dia poin utamanya. Otomatis ketika kalau saya mau ambil alih ini kerjaan, artinya saya di notice sama perusahaan, yang harus saya lakukan adalah saya bisa ambil alih kerjaannya. Paham nggak? Paham. Nah, jadi di waktu yang singkat itu, saya tidak boleh membatasi diri gitu. Saya harus belajar terus. Oke. Dan akhirnya bisa. Ya, paham. Paham kan? Paham. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu membatasi dirimu, akhirnya yang kamu tahu cuma itu aja. Selesai. Makanya konsep rezeki juga itu sama. Misal Tuhan ini mau kasih kamu, sebenarnya rezeki itu ibarat air ya. Itu kayak satu bukan. Setahu ini enggak ini tempat air. Apa namanya? Tower. Bukan teror. Tenda. Tendon ya? Tenda air itu. Iya, tower lah. Iya, tower. Ini Tuhan mau kasih itu, tapi kapasitasnya tidak cuma satu biji. Jadi apa yang terjadi? Ya nggak bisa, cuma ini aja dikasih. Iya. Paham nggak? Paham. Nah, jadi bagaimana kadar rezekinya kita bisa lebih banyak? Ya harus memperbesar kapasitas. Bentar potong, berarti jatuhnya kita ambis dong? Bukan ambisius. Tidak. Karena kita punya set goal dan tujuan. Sebenarnya itu bukan ambisius. Berpacu terus tentunya kayak kita harus ngejar banget. Bukan ambisius. Beda. Jadi saya mau bilang ini, saya bilang ambisius itu perlu. Ambisius itu perlu. Mengejar sesuatu yang kita mau itu perlu. Yang salah adalah ketika kamu ambisius tapi menjatuhkan orang lain. Ya itu juga aku nggak suka. Itu kan? Ya kan? Kan ambisius selama ini jadi gara-gara banyak orang yang lihat adalah dia senggol orang lain, dan sebagainya kan. Tapi kan ambisius ini untuk diri kita sendiri. Artinya untuk perkembangannya kita, untuk manfaatnya apa untuk orang lain, untuk keluarga kita dan untuk kerabatnya kita. Itu yang harus kamu ingat. Jadi ambisius itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Sama kayak gini. Ini orang manipulasi sekali. Ya kan? Manipulasi ketika diartikan negatif, itu kan manipulasi sebenarnya kayak merugikan orang lain kan, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Betul. Padahal kalau misalnya kita bilang motivasi, aku bilang memotivasi orang atau menginfluence orang gitu, mempengaruhi orang. Saya anak marketing, saya tahu bagaimana cara mempengaruhi orang, dan saya tahu bagaimana cara membuat orang bergerak sesuai mauku tanpa dia orang yang disuruh ini merasa tersuruh. Bisa saya buat begitu bisa. Tapi beberapa orang menganggap itu manipulasi. Bukan tapi. Enggak maksudnya. Nah gitu. Makanya istilahnya saya adalah kita kan ini manusia.
kalau kita diajari di geografi di IPS, manusia itu makhluk sosial, Iya, saling tolong menolong, betul. tapi jangan merasa ditolong gitu kan, Iya. saling bantu membantu gitu, Iya. atau saling memanfaatkan gitu. Kalau Iya. kamu bilang gitu, saling memanfaatkan. Iya, iya. Iya, aku setuju yang itu terus. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, jadi yang seperti inilah yang kita mau ke depannya, teman-teman, kata-kata kayak manipulasi. Ya memang kalau dia itu mungkin jadinya ke manipulasi. Tapi kalau misalnya kita buat untuk sesuatu yang bermanfaat, bisa saja jadi motivasi. Bisa saja kalau misalnya kita masih di jualan, kita bilang influence, gimana mempengaruhi orang agar membeli barang kita. Iya. Karena tidak merasa kayak saya kayak di marketing ini. Di market apa? Di marketing kita Di marketing dimanfaatkan gitu. Iya. Yang pernah nggak kamu merasa sebenarnya saya mungkin di mana tapi kenapa saya beli ya? Iya. Sama seorang Inklusif. nggak tahu aku bahasanya tapi kayak kalau misalnya Kita mau beli barang tapi nggak penting. Enggak, bukan begini. Ini kita ngobrol sama kamu bicara sama Vera, atau sama temanmu atau siapa gitu, yang kamu tiba-tiba beli barangnya. Kalau di Makassar dibilang di Sinai. Oh, oke. Sama dengan kamu kemarin sama Adit. Sama Adit? Iya, yang Adit beli barang. Oh. Secara tidak langsung bisa saya bilang manipulasi. Kamu sedang manipulasi Adit. Itu. Paham nggak? Tapi kan jatuhnya jahat. Jangan malah saya bilang manipulasi. Neki, saya bilang kali. Tapi yang serawi. Kalau bisa melakukan manipulasi, iya. Bukan. Kalau kita iya. Kalau pikiran negatif jadi, kalau pikiran negatif jadi. Iya. Kalau kita bisa bilang, kok ini dia maksa banget kalau jadi orang minta Adit bayar semua, bayar ini, bayar itu. Kalau pikiran negatif dipakai. Coba tadi kemarin kau bilang apa benar teknik marketing yang kamu gunakan secara langsung? Tidak tahu. Enggak ada lah. Kalau kamu mintanya 500, saya bilang sama ini orang 550. Oh, itu satu. Teknik marketing gitu loh. Kalau tidak kan teknik marketing gitu loh. Aku nggak tahu. Dan untuk bisnisnya Serawi apa? Dulu itu manajer marketing di Mek. Aku nggak tahu itu. Mantan manajer marketing dulu di Mek ini. Sumpah itu nggak ada. Kenapa saya bilang share? Karena dia dulu yang ajar kami marketing. Dia manajer marketing di Mek. Itu datanya marketing. Itu mempengaruhi orang. Kenapa saya bilang share? Karena dia guru dulu marketing. Aku nggak sampai ke situ pikiranku. Tapi kalau orang lain bilihannya, kamu lagi manipulasi orang. Itu contohnya. Nah, maksud saya gini loh, bahasa itu ada istilah-istilah itu sebenarnya mirip-mirip aja. Cuman kadang ada orang manipulasi itu ada kata yang menuju ke negatif. Kalau misalkan kita lagi jualan, itu namanya influence gitu. Gitu kan? Kalau kita masuk ke dunia dalam artian motivasi, itu bilang oh itu motivasi ini. Padahal dilihat tujuannya apa gitu kan. Kalau itu maksudnya kalau negatif dipakai sendiri, kalau pikiran negatif sendiri dipakai. Kalau pikiran negatif kan sama mempengaruhi orang kan. Makanya kita bilang makhluk sosial, saling tolong menolong, saling membantu, saling memanfaatkan satu sama lain. Kalau positif saya apa lagi namanya? Ya bisa sih motivasi. Kalau positifnya dipakai. Kalau pikiran negatif ya. Kayak itu kan ada itu kemarin kena juga gitu. Sebenarnya. Ada lagi teknik namanya reverse, saya bilangnya dibalikin gitu. Yang kalau saya pribadi itu saya biasa pakai. contohnya Membuat orang itu merasa menang, tapi sebenarnya saya yang menang. misalnya Saya pernah ketangkap satu kali. Saya bilang pernah ketangkap saya terima pakai. Contoh nih, dirimu ada mobil. Saya punya mobilmu. Saya punya mobilmu loh. Keluar bensin tuh ini. Keluar bensinmu. Dari mana mobil, saya pinjam. Saya punya mobilmu. Iya. Langsung bilang, isikan bensin lah. Nanti saya ganti. Iya. Secara tidak langsung saya yang pinjam mobilmu merasa tidak enak. Kamu masuk. Paham. Lalu saya merasa tidak enak untuk ganti karena saya pakai mobilmu. Otomatis ada timbal balik yang harus diberikan. Pernah mendengar kita pagi bisa. Kita juga bisa. Jadi bisa tahu. Contoh lainnya dong. Pernah mendengar itu. Pernah mendengar satu kali. Pakai ini sering. Itu buat apa ya namanya? Itu jatuhnya untuk nangkap apa tuh?
kemudian kayak kena kalau lagi. misalkan gini ya, kalau tadi kan bilangnya dia merasa seolah-olah dia silakan lompat ke barangku kan. Kita bertanggung jawab gitu. Ya, itu contoh. Tapi kita tidak bilang kamu isi bensin ya, tidak. Pakai ngomong sendiri dia, cuma saya bilang kalau isi bensin ya, nanti saya kasih kamu. Tapi karena orang itu mau dimanfaatkan untuk rasa tidak enaknya, akhirnya dia isikan sendiri bensin tanpa dibayar. Kalau sampai sekarang kemarin ada nggak? Yang mana itu? Yang mana teknik jual barang kayak gitu? Nggak ada kan? Enggak, maksudnya kalau kita teknik yang lebih tinggi lagi ada istilahnya gitu. Kalau istilahnya guruku bilangnya begini bahasanya, pernah itu waktu SMA, saya ingat sekali itu kata-katanya. Dia bilang gini sama saya bilang gini sama dia kan waktu sekolah itu ibu, men, kenapa men bersikap kayak begitu sama ini kepala sekolah kayak gitu kan? Kasih bilang gitu. Waktu itu ada kejadian, entah apa itu. Kayak mana? Pokoknya ada, ini kan kepala sekolah tipenya tegas. Oke. Tegas orangnya. Dia semua diikuti maunya. Otoriter lah. Iya gitu. Ini kan kepala ini wakil kepala sekolah, mereka kan sama-sama sudah cukup tua lah gitu lah. Bisa dibilang imbang lah gitu. Tapi dia mengalah ini ibu, wakil kepala sekolah. Nah gitu. Dia bilang saya nanya gitu, kalau bisa kayak gitu sikapnya sama kepala sekolah? Abi, benar ya. Kita menunduk untuk menanduk. Itu menunduk untuk menanduk. Ibarat kambing atau ibarat sapi kerbau. Itu sapi kerbau kalau mau menyerang dia menunduk. Iya kan? Iya. Kalau kita orang yang baru lihat sapi dan kita melihat orang sapi itu menunduk, kita anggap itu sapi apa? Mengalah. Dia menyerang. Iya. Kalau kita baru pertama kali lihat sapi, baru pertama kali itu kayak gestur orang yang lagi mau mengalah gitu. Padahal dia siap-siap untuk menyerang. Oke. Paham. Ada juga istilah lain bisa pernah dengar, kosongkan gelasmu ketika ketemu orang baru. Kami bisa tuh. Akhirnya di situ sekarang dulu tuh bilang mengalah untuk menang. Kenapa? Karena ternyata ini caranya di politiknya di buku dia iakan dulu semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia belokkan sedikit. Sama dengan cara begini. Kau percaya tidak ada temanku yang diantara ketika kita di mes, kau tahu kenapa orang ini orang suka bikin ide bagus sebenarnya, tapi nyeleneh. Contoh idenya bang. Nyeleneh nggak tahu bisa jujur, nggak tahu bahasa Indonesia apa. Nyeleneh itu aneh. Oh iya. Melenceng. Overbook lah. Contohnya bang. Apa ya? Dia pernah bikin ini loh. Dia pernah di khusus itu waktu kan ada tembok nih body cat gitu kan. Tembok ambil aja tembok ini. Terus dia mau bikin namanya bikin gorden di tengah gini kan bikin gorden begini. Saya nggak tahu apa tujuannya gitu, pokoknya mau bikin gorden dan cantik kelihatan nih katanya. Ya gitu kan, jadi semua diprotes sama apa kau bikin di situ gorden lagi, taruh di situ di tembok ngapain? Kan bukan jendela juga tembok di gorden. Iya Pak. Iya kan, kalau kamu bikin itu tembok bukan jendela ya tembok aja. Iya di gorden. Oke itu kamu karena tembok, karena itu saya lebih ke manfaat. Kalau Serawi itu berbicara ke manfaatnya, bukan keindahan. Jadi mau berbicara keindahan. Iya, aku bilangnya artnya. Iya, Serawi manfaat. Ini kan kursus apa? Kursus tempat khusus. Iya, khusus tempat les bahasa Inggris. Ini bukan rumah. Iya paham, biar kayak ada artnya kan, biar seni samping. Serawi berbicara manfaat. Apa gitu? Manfaatnya. Tapi ini bukan kursus aku ya, kursusnya teman-teman. Iya. Jadi kasih dibully gitu. Kalau aku enggak sih kayak cantik gitu kan di tempat foto. Ya, kamu belum pernah rasain ada di lingkungan di mana orang banyak ide gitu. Dan idemu tidak terima. Iya. Oke. Terus lanjut. Biasanya idenya tidak terima. Terus apa ya respon punya ide ini yang istimewa ini? Ya udah, gitu kan. Iya. Oh iya. Terus itu dilakuin nggak? Udah dilakuin
dia kan baru di tempat digurung gitu kan. Oh. Terus dihinain. Ngapain ini? Oh, setelah terjadi baru dihina. Aku kira dipelaburin dulu, belum ada reactionnya baru dihina gitu kan. Sudah terjadi. Oke. Jadi maksudnya ide itu yang sudah diaplikasikan, jadi di-upload di box itu, jadi itu satu. Oke. Karena waktu itu saya dari situ kan. Terus ada beberapa lagi kejadian di cabang lain, dia buat ini kayak begitu lagi. Banyak lagi ide-ide yang nyeleneh yang tidak diterima gitu. Akhirnya ada satu masa di mana saya datang ke sana. Waktu itu dia bikin kurikulum pengajaran yang beda dari kurikulumnya kita. Jadi cabang baru, gitu kan, tapi kurikulumnya beda sendiri. Oke. Tidak meniru dari kurikulum yang kita punya gitu. Oke. Terus dia bilang gini sama dia bilang dulu sama saya, wih, kan ini cuma kamu ini yang biasanya mendukung saya.